Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok satu yang beranggotakan saya, Oktavianti Margono, Revian Fazamali, Zahra Khairiyah, Asep Mulyadi, dan Anissa Putri akan memaparkan presentasi dengan judul Organisasi Internasional dari mata kuliah Hukum Internasional. Selanjutnya, apa sih organisasi internasional itu? Gitu. Nah, kata si Quincy Wright, seorang ahli hukum, organisasi internasional adalah seni menciptakan dan mengatur organisasi umum dan regional yang terdiri dari negara-negara merdeka untuk memfasilitasi kerjasama dalam maksud dan tujuan yang sama. Selanjutnya, organisasi internasional dibagi menjadi dua lagi. Ada organisasi internasional pemerintah dan non-pemerintah. Dan untuk organisasi internasional yang pemerintah dibagi menjadi dua lagi. Ada yang global, contohnya adalah PBB, dan regional, contohnya ASEAN, NATO, dan Uni Eropa. Untuk organisasi internasional, pemerintah, bahasa Inggrisnya yaitu IGO atau International Governmental Organization, dan untuk yang non-pemerintah, INGO, International Non-Governmental Organization. Untuk organisasi internasional non pemerintah ini sama seperti korporat atau perusahaan. Selanjutnya, tapi selanjutnya kita akan membahas organisasi internasional yang pemerintah. Nah, akan dibahas di slide selanjutnya. Yang pertama, organisasi yang akan kita bahas di organisasi internasional yang pemerintah yaitu adalah Perserikatan Bangsa-Bangsa atau United Nations. Nah, PBB ini dibentuk pada tanggal 24 Oktober 1945, tepatnya di San Francisco. Organisasi internasional ini dibentuk untuk memfasilitasi dalam hukum internasional, pengamanan internasional, lembaga ekonomi, dan perlindungan sosial. Nah, untuk anggota PBB saat ini yaitu ada 193 negara. Anggota PBB juga ada anggota asli dan anggota baru. Untuk anggota asli yaitu 51 negara. Apa sih itu anggota asli? Anggota asli adalah anggota yang ikut dalam konferensi San Francisco tahun 1945 dan mendatangani piagam PBB. Dan untuk anggota baru sendiri itu selain dari 51 negara yang tadi, selain dari anggota asli yang tadi, jadi tambahan dari 51 negara. Nah, yang baru-baru ini disebut anggota baru gitu. Terus ada asas PBB. Asas PBB apa aja sih? Asas PBB ini yang pertama itu persamaan kedaulatan bagi semua anggota. Yang kedua, ada semua anggota wajib memenuhi kewajiban dengan baik sesuai dengan piagam PBB. Yang ketiga, ada semua perselisihan dunia harus diselesaikan secara damai dan tidak dibenarkan memakai kekerasan atau ancaman terhadap kemerdekaan suatu negara. Lalu ada semua anggota harus tunduk dan membantu kepada PBB jika PBB terpaksa mengambil tindakan kekerasan terhadap suatu negara. Dan yang terakhir ada PBB tidak mencampuri urusan dalam negeri suatu negara atau bisa disebut juga ya, seperti itu. Selanjutnya, badan utama PBB itu ada ada 5 dulu. Badan utama PBB itu ada 6. Yang pertama ada Majelis Umum, yang kedua ada Dewan Keamanan, yang ketiga ada Dewan Ekonomi dan Sosial, yang keempat ada Dewan Perwakilan, yang kelima ada Mahkamah Internasional, dan yang terakhir ada Sekretariat. Mohon maaf di slide ini kurang di Mahkamah Internasional. Tadi saya kurang memasukkan Mahkamah Internasional ke badan-badan utama PBB ini, jadi mohon maaf gitu ya. Nah, tujuan PBB ini yaitu untuk memelihara perdamaian dan keamanan dunia, memelihara dan mempererat persahabatan antar bangsa, menyelenggarakan kerjasama dalam memecahkan masalah dunia tentang ekonomi, politik, sosial, kebudayaan, dan kemanusiaan, menjunjung tinggi hak asasi manusia dengan tidak membedakan jenis kelamin, agama, dan kebangsaan, dan menjadikan PBB sebagai pusat bangsa-bangsa dalam mencapai kesejahteraan bersama. Nah, untuk sekadar informasi, Indonesia bergabung ke dalam PBB pada tahun 1950, lalu keluar pada tanggal 7 Januari 1945, 65 maaf,
karena ada gejolak politik, lalu bergabung kembali pada tahun 29 September 1966 sampai sekarang. Nah, mungkin cukup sekian ya penjelasan dari Perserikatan Bangsa-Bangsa ini. Kurang lebihnya bisa teman-teman lihat di buku RPUL atau di website-website tentang PBB. Selanjutnya ada organisasi internasional lain yang akan dipaparkan oleh teman-teman saya. Selanjutnya ada APEC yang akan disampaikan oleh Revian. Kepada Revian kami persilahkan. Baik, terima kasih. Kali ini saya akan menjelaskan tentang APEC. Nah, pertama-tama kita ketahui dulu bahwa APEC ini adalah Asia Pacific Economic Cooperation, atau disingkat sebagai APEC, adalah forum ekonomi regional yang didirikan pada tahun 1989 karena muncul rasa saling ketergantungan yang semakin besar di kawasan Pasifik. Nah, negara anggota bertujuan untuk menciptakan kemakmuran yang lebih baik bagi masyarakat di kawasan Asia Pasifik dengan mempromosikan pertumbuhan yang seimbang, inklusif, berkelanjutan, inovatif, dan aman dengan mempercepat integrasi ekonomi kawasan. Nah, APEC ekonomi ini untuk sekarang ini memiliki 21 negara. Kata ekonomi dalam istilah APEC menggambarkan proses kerjasama anggota APEC yang sebagian besar berkaitan dengan masalah perdagangan dan ekonomi. APEC ini berbeda ya dengan WTO atau World Trade Organization yang memiliki kewajiban bagi para anggotanya. Keputusan yang dibuat dalam APEC dicapai melalui konsensus dan komitmen bersama yang dilakukan secara sukarela. Untuk sejarahnya, nah, gagasan APEC pertama kali dicetuskan secara terbuka oleh mantan Perdana Menteri Australia Bob Hawke saat berpidato di Seoul, Korea pada 31 Januari 1989. 10 bulan kemudian, 12 negara Asia Pasifik bertemu di Canberra untuk mendirikan APEC. Nah, anggotanya ini terdiri dari Australia, Brunei Darussalam, Kanada, Indonesia, Jepang, Korea, Malaysia, Selandia Baru, Filipina, Singapura, Thailand, dan Amerika Serikat. Nah, antara tahun 1989 dan 1992, APEC mengadakan dialog informal tingkat pejabat senior dan menteri. Pada tahun 1993, mantan Presiden AS Bill Clinton mendirikan forum pertemuan pemimpin ekonomi APEC tahunan untuk memberikan visi dan arah strategis untuk kerjasama di kawasan ini. Eh, di sini juga ada pengambilan putusan, yaitu konsensusnya dengan pertemuan pejabat, pertemuan menteri, dan pertemuan puncaknya. Terus ada sekretariat APEC pada tahun 1953, Indonesia menjadi direktur di bidang gender dan polisi level group on small and medium enterprise PLJ SMS sejak tahun 1988. Nah, terus di sini amandemennya. Sebenarnya amandemen ini bukanlah amandemen yang formal gitu, melainkan emang kesepakatan yang terjadi di APEC tersebut. Nah, di antaranya itu adalah inisiatif dan kesepakatan baru. Yang seiring berjalannya waktu, APEC telah mengembangkan berbagai inisiatif dan kesepakatan baru untuk mempromosikan cara kerja ekonomi. Yang kedua ada perluasan anggota. Nah, APEC telah mengalami perluasan anggota sejak perbentukannya pada tahun 1989. Pada awalnya terdiri dari 12 anggota yang tadi saya sebutkan, kemudian menjadi 21 anggota negara. Perluasan ini mencerminkan perubahan dinamika ekonomi di kawasan Asia Pasifik. Yang ketiga ada prioritas yang berkembang. Nah, APEC ini terus beradaptasi dengan perubahan tuntutan ekonomi dan politik. Prioritas kerjasama APEC telah berubah seiring waktu, mencakup isu-isu seperti perdagangan bebas dan investasi, kemudian perdagangan, kerjasama regional, dan lain-lain. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang OPEC. Nah, pertama-tama, apa sih itu OPEC? OPEC ini adalah Organization of the Petroleum Exporting Countries, atau disingkat sebagai OPEC, adalah salah satu organisasi dunia yang berisikan negara-negara pengekspor minyak bumi. Organisasi ini didirikan pada 14 September 1961 di Baghdad, Irak. Indonesia sendiri pernah bergabung menjadi anggota OPEC pada tahun 1962. Kemudian pada tahun 2008, Indonesia mengajukan diri untuk keluar dari organisasi tersebut.
karena sudah tidak menjadi negara pengekspor minyak. Namun, keputusan dari anggota OPEC telah menonaktifkan Indonesia dalam sementara waktu dari keanggotaan. Indonesia kembali aktif menjadi negara OPEC secara resmi pada tahun 2014. Lalu pada tahun 2016 ini 2016 Indonesia kembali mengumumkan keluar dari OPEC lantaran itu merupakan dampak kebijakan OPEC yang menurunkan produksi minyak Indonesia sebanyak 5% atau sekitar 37.000 barel per hari untuk menghentikan penurunan harga minyak dunia. Nah, untuk tujuan OPEC ini, seperti yang sudah dijelaskan, organisasi OPEC menentang aksi monopoli The Seven Mayor, sehingga tujuan OPEC adalah mengkoordinasikan masalah mengenai produksi harga dan hak konsesi minyak bumi dengan perusahaan minyak dunia. Tujuan OPEC juga ada juga yaitu bersama-sama menyatukan kebijakan perminyakan di antara anggota, memastikan stabilitas pasar minyak, mengatur pengembangan model yang adil bagi pihak yang berinvestasi industri ini. Terus negara-negara anggota dari OPEC ini pada awalnya negara anggota OPEC adalah Arab Saudi, Iran, Irak, Kuwait, dan Venezuela. Namun seiring berjalannya waktu, negara-negara lain juga ikut bergabung. Di antaranya ada Qatar, Indonesia, Libya, Uni Emirat Arab, Aljazair, Nigeria, Ekuador, Gabon, Angola, Guinea, Khatulistiwa, dan Kongo. Terus ada Sekretariat OPEC untuk menyediakan dukungan administratif dan teknis kepada OPEC dan menjalankan fungsi administrasi sehari-hari. Nah, OPEC ini kan jadi memiliki sekretariat berbasis di Wina, di Austria. Sekretariat OPEC bertanggung jawab untuk menyediakan dukungan administrasi dan teknis kepada OPEC yang sudah dijelaskan. Terus mengumpulkan dan menyampaikan data informasi tentang pasar-pasar minyak serta memfasilitasi komunikasi antara anggota OPEC. Terus ada pengambilan putusan. Pengambilan putusan OPEC ini beroperasi dengan prinsip konsensus, di mana keputusan diambil setelah negosiasi dan perundingan di antara anggotanya. Pertemuan OPEC yang disebut conference diadakan secara berkala, di mana para delegasi dari negara-negara anggota bertemu untuk membahas isu-isu terkait pasar minyak dan kebijakan produksi. Dalam pertemuan konferensi OPEC, para delegasi membahas dan memutuskan tentang tingkat produksi minyak, kuota produksi bagi-bagi masing-masing anggota, serta kebijakan harga minyak. Keputusan-keputusan tersebut didasarkan pada negosiasi dan perundingan di antara anggota OPEC dengan upaya untuk mencapai kesepakatan yang menguntungkan semua anggota. Udah. Mungkin cukup sekian saya yang dapat saya sampaikan. Selanjutnya, apa materi selanjutnya? Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang gerakan non-blok. Nah, gerakan non-blok ini berawal dari sebuah konferensi tingkat tinggi Asia Afrika yang diselenggarakan di Bandung, tepatnya di negara Indonesia pada tahun 1955. Nah, di dalam konferensi ini, negara-negara yang tidak berpihak pada blok tertentu akan mendeklarasikan keinginan mereka untuk tidak terlibat dalam kontroversi ideologi Barat maupun Timur. Nah, di sini ada pendiri dari gerakan non-blok sendiri, yaitu ada 5 pemimpin dunia. Di antaranya yaitu ada Josip Broz Tito, Presiden Yugoslavia, Insinyur Soekarno, Presiden Indonesia, Gamal Abdul Nasser, Presiden Mesir, Pandit Jawaharlal Nehru, Perdana Menteri India, dan Kwame Nkrumah dari Ghana. Nah, di sini ada tujuan dari gerakan non-blok. Di sini ada 2 tujuan dari gerakan non-blok, yaitu yang pertama ada tujuan internal dan juga ada tujuan eksternal. Tujuan internal sendiri yaitu meningkatkan kehidupan masyarakat di negara-negara anggotanya, baik itu pada bidang politik, ekonomi, maupun sosial. Dan ada tujuan eksternal, yaitu meredakan ketegangan dunia akibat
pertentangan dua negara adidaya, yaitu Amerika Serikat dan Uni Soviet. Nah, di sini karena Indonesia tadi merupakan pendiri dari gerakan non-blok ini, pastinya Indonesia memiliki peran di dalam gerakan non-blok ini. Peran Indonesia yang pertama yaitu ada sebagai pelopor gerakan non-blok ini sendiri, tadi sudah saya sebutkan. Terus yang kedua, Indonesia pernah menjadi tuan rumah Konferensi Asia Afrika dan Konferensi Tingkat Tinggi Asia Afrika. Nah, konferensi ini juga dilaksanakan di Bandung yang tadi sudah saya paparkan. Juga Indonesia pernah memimpin gerakan non-blok. Tak hanya menjadi tuan rumah, Indonesia juga pernah menjadi pemimpin gerakan non-blok ini pada konferensi tingkat tinggi gerakan non-blok ke-10, yang mana pada saat itu Presiden Soeharto ditunjuk sebagai ketua dari gerakan non-blok ini sendiri. Dan adapun anggota dari gerakan non-blok ini sendiri kurang lebih 100 anggota negara. Mungkin di sini saya tidak akan menyebutkan satu-satu karena terlalu banyak. Next. Selanjutnya ada NATO atau North Atlantic Treaty Organization. Nah, sejarah dari NATO sendiri ini, NATO didirikan beberapa tahun setelah Perang Dunia Kedua yang terjadi pada tahun 1945. Nah, kenapa nih NATO ini didirikan? Karena setelah Perang Dunia Kedua tersebut, ekonomi negara-negara Eropa Barat runtuh dan militernya juga yang melemah. Di sisi lain juga berbagai partai baru itu berhaluan, seperti komunis yang bermunculan di wilayah Prancis dan Italia. Nah, berbagai komunis pada tahun 1948 di bawah sponsor Uni Soviet bahkan mengkonsolidasikan kendali mereka atas pemerintahan di wilayah Eropa Tengah dan Timur dengan menekan semua aktivitas politik non-komunis. Nah, hal ini lantaran setelah usai perang tadi, Uni Soviet masih berkedudukan sebagai negara yang unggul. Dan pada 11 Desember 2020, Inggris dan Perancis yang mengkhawatirkan adanya ketegangan politik kemudian merumuskan gagasan NATO. Nah, mereka kemudian menandatangani perjanjian Dunkirk 1947 yang kemudian berkembang dengan anggota mayoritas dari Eropa Barat. Nah, selanjutnya pada tanggal 4 April 1949, NATO akhirnya dibentuk dengan anggota dari Amerika Serikat, Inggris, Perancis, Belgia, Belanda, Luxembourg, Kanada, Italia, Portugal, Islandia, Denmark, dan Norwegia. Kemudian tujuan berdirinya NATO. Nah, pada dasarnya pembentukan NATO ini untuk mencegah terjadinya agresi militer, utamanya berupaya invasi Uni Soviet secara politik maupun militer. Nah, ketika Uni Soviet menyerang salah satu anggota NATO, maka ia akan dianggap sebagai ancaman bagi seluruh anggota, sehingga negara-negara NATO ini akan saling membantu satu sama lain ketika Uni Soviet menyerang. Mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Saya kembalikan kepada rekan saya. Baik, terima kasih. Yang selanjutnya, di sini saya akan membahas tentang Liga Arab. Liga Arab sendiri ialah sebuah organisasi regional yang terdiri dari negara-negara Arab yang terdapat di wilayah Asia Barat, Asia Utara, dan Afrika Timur Laut. Liga Arab sendiri dibentuk pada tahun 1945 oleh 7 negara. Yang pertama ada Mesir, Irak, Suriah, Lebanon, Arab Saudi, Yordania,
Yaman. Tujuan Liga Arab sendiri telah ditetapkan dalam pasal 2 Parts of the League of Arab States, yaitu untuk menjalin hubungan baik di antara negara-negara Arab serta melakukan koordinasi kegiatan politik negara anggota, menyelaraskan kepentingan-kepentingan Arab serta melindungi kemerdekaan. Ada pula tujuan di bidang hukum. Liga Arab memiliki tujuan dan fungsi sebagai berikut: mengatasi masalah ekstradisi, yang kedua mengatasi pelaksanaan keputusan pengadilan di antara negara-negara anggota, yang ketiga masalah nasional warga negara. Anggota Liga Arab sendiri ada 22 negara yang tidak mungkin saya sebutkan satu persatunya. Oke, yang berikutnya pengambilan keputusan. Sistem pengambilan keputusan Liga Arab sendiri mengambil keputusan dalam organisasi tercermin dalam distribusi dan sistem sentralisasi hak suara, yang untuk lebih spesifiknya tanggung jawabnya didistribusikan ke sub-cabang lembaga. Di Liga Arab, lembaga fungsional terdiri dari KTT atau konvensi tingkat tinggi, dewan, serikat, dewan non kasus yang secara resmi dilembagakan dari menteri, dan parlemen Arab transisi. Lembaga-lembaga Liga Arab, KTT maupun liga di tingkat makro, dan dewan dan komite pembangunan kerangka kebijakan yang spesifikasi, sedangkan Dewan Menteri menawarkan saran. Ketika membuat keputusan, Liga Arab mengadopsi prinsip kebetulan dan domestik hukum, yang berarti bahwa negara-negara anggota memiliki keputusan akhir pada isu penting, bukan organisasi kerjasama regional. Next. Yang selanjutnya saya akan membahas tentang organisasi kerjasama Islam atau Organics of Islam Cooperation, atau biasa disebut sebagai OKI. OKI sendiri menurut penjelasan pada situs resmi The Organization of Islam Conference, OKI adalah organisasi internasional terbesar kedua setelah Persatuan Bangsa-Bangsa atau PBB, yang merupakan suara kolektif dunia Muslim. Tujuan OKI yang selanjutnya adalah tujuan OKI. Tujuan OKI ini secara garis besar, tujuan OKI ini yang pertama meningkatkan kerjasama dan solidaritas antara anggota. Yang kedua, OKI menghapus perbedaan rasial, diskriminasi, dan kolonialisme. Yang ketiga, mengupayakan perlindungan bagi tempat-tempat suci. Yang keempat, mendukung perjuangan rakyat Palestina untuk mendapatkan hak pembentukan negara merdeka dan berdaulat. OKI sendiri didirikan pada 25 September 1969 di Rabat, Maroko. Berdirinya organisasi kerjasama Islam ini atau OKI tidak dapat dilepaskan dari peristiwa jatuhnya Yerusalem ke tangan Israel dalam Perang 6 Hari. Ide pendirian OKI semakin menguat usai peristiwa pembakaran Masjid Al-Aqsa di Yerusalem oleh Israel pada 21 Agustus 1969. Sebagai respon, Raja Hasan II dari Maroko menyeru kepada pemimpin negara Arab dan umat Islam untuk bersama-sama bertanggung jawab kepada Israel. Para menteri luar negeri anggota Liga Arab pun segera menggelar
konferensi darurat pada tanggal 22 sampai 26 Agustus 1969. Sekretariat OKI ini berada di Jeddah, Arab Saudi. Pada 1970 digelar pertemuan pertama Konferensi Menteri Luar Negeri Islam atau disingkat ICFM di Jeddah, Arab Saudi. Pada pertemuan ini disepakati lokasi Serikat OKI berada di Jeddah yang dipimpin oleh Sekretaris Jenderal. Pengambilan keputusan di OKI ini terbagi menjadi dua. Yang pertama itu ada konferensi tingkat tinggi yang digelar 22 tahun sekali. Yang kedua adalah konferensi tingkat menteri yang digelar setahun sekali. Baik, terima kasih. Mungkin segitu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya kembalikan kepada moderator. Langsung saja kepada materi selanjutnya. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang ASEAN. Sebelumnya ASEAN itu dibentuk tanggal 8 Agustus 1967 di Bangkok, Thailand oleh 5 negara pendiri yaitu Indonesia, Malaysia, Filipina, Singapura, dan Thailand melalui pendatangan Deklarasi Bangkok. Tujuan ASEAN ini adalah untuk menciptakan kawasan Asia Tenggara yang damai, aman, stabil, dan sejahtera. Prinsip dari ASEAN yaitu menghormati kemerdekaan, kedaulatan, keseteruan, integritas wilayah, dan identitas nasional seluruh negara anggota ASEAN. Komitmen bersama dan tanggung jawab kolektif dalam meningkatkan perdamaian, keamanan, dan kemakmuran di kawasan ASEAN. Menolak agresi, ancaman penggunaan kekuatan, atau tindakan lainnya dalam bentuk apapun yang bertentangan dengan hukum internasional. Mengedepankan penyelesaian sengketa secara damai, tidak mencampuri urusan dalam negara anggota ASEAN, dan menghormati kebebasan yang mendasar, pemajuan dan pelindungan hak asasi manusia, serta pemajuan keadilan sosial. Boleh di slide? Sudah selesai. Ada lanjutannya, mungkin konferensi tingkat tinggi KTT ASEAN adalah pertemuan tingkat tinggi para kepala negara atau pemerintahan negara anggota. Dewan Koordinasi ASEAN, ASEAN Coordinating Council adalah pertemuan para menteri luar negeri negara anggota ASEAN yang bertindak sebagai koordinator Dewan Masyarakat ASEAN. Dewan Masyarakat ASEAN, ASEAN Community Council adalah pertemuan para menteri yang membidangi 3 pilar masyarakat ASEAN, yaitu pilar politik, keamanan, pilar ekonomi, dan pilar sosial budaya. Pertemuan badan-badan sektoral tingkat menteri adalah pertemuan para menteri yang membidangi setiap sektor kerjasama ASEAN. Pertemuan tingkat pejabat tinggi ASEAN, ASEAN Senior Officials Meeting, adalah pertemuan para pejabat tinggi di bawah tingkat menteri negara anggota ASEAN yang membidangi tingkat sektor kerjasama ASEAN. Komisi antar pemerintah untuk HAM ASEAN, untuk HAM ASEAN adalah badan HAM ASEAN yang bertugas memajukan dan melindungi HAM seluruh masyarakat di ASEAN. Mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Terima kasih. Baik, mungkin dari beberapa organisasi yang telah kita sampaikan, mungkin apabila teman-teman kurang puas dengan presentasi yang kami paparkan, boleh teman-teman cek dari website-website yang ada gitu, atau dari buku-buku sejarah atau dari buku RPUL, teman-teman bisa membacanya gitu. Paling ada sedikit kata-kata nih, maksudnya kan kita mata kuliah hukum internasional. Nah, ada di Quran Surat Al-Hujurat, jadi kita harus saling mengenal gitu antara negara satu dan negara lain. Fungsi dari organisasi internasional itu untuk itu gitu, saling mempererat hubungan dan untuk mempunyai tujuan yang sama gitu. Paling cukup sekian presentasi yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf apabila kami mempunyai kekurangan dalam penyampaian atau dari
presentasi ini. Oh ya, untuk sekedar informasi untuk Ibu dan teman-teman, mengapa kita off cam? Karena kita takutnya kalau kita on cam gitu, jadinya layarnya tuh layar slide-nya tuh tertutupi oleh muka kita. Jadi kita memutuskan untuk off kamera gitu. Mungkin sekedar informasi saja ya. Mungkin cukup sekian presentasi yang dapat kami sampaikan. Kurang dan lebihnya kami minta maaf gitu ya. Cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Terima kasih teman-teman.